atau kalau bahasa dagangnya ya controller BLDC biasanya seperti itu. Nah, jadi seperti yang kita sampaikan tadi, ini sebagai pembuka aja ya, sebelum nanti kita lanjutkan diskusi dengan beberapa teman dengan dua teman kalian sebagai volunteer untuk feedback. Jadi intinya nanti kita akan bahas seperti apa sih ininya, namanya teorinya sebenarnya. Tetapi yang saya jelaskan di awal adalah rangkaian yang kemarin kita simulasikan di dalam modul itu masih kalau dalam kehidupan realnya atau dalam implementasinya masih belum bisa digunakan untuk mendrive. Nanti alasannya mengapa nanti kita ikutin. Jadi kemarin itu pure murni untuk menunjukkan bagaimana kalian membuat suatu komutasi seperti itu. Nah, makanya di tugas awal yang tadi itu saya coba munculkan beberapa komponen yang masih kurang, sehingga nanti harapannya akhir dari modul ini untuk di sini adalah kita mempunyai simulasi inverter yang komplit gitu ya, sehingga ketika nanti kita menggunakannya dalam ranah implementasi itu benar-benar bisa direalisasikan. Syukur-syukur nanti bisa kita melakukan yang tertarik aja ya, yaitu kita bisa melakukan implementasi di skala lab gitu. Nanti kita coba buat inverter. Jadi dulu pernah saya ketika itu salah satu pekerjaan ketika di Kansas gitu. Jadi membuat inverter untuk LDC. Nah, sementara itu nanti kita bisa yang tertarik bisa kolaborasi untuk di M214. Kita punya LDC di situ. Komponen dan rangkaian peralatan juga lumayan lengkap, osiloskop dan lain-lain ada. Untuk pemilihan komponen dan pencetakan bisa nanti kita support untuk bekerja bersama. Tetapi sebelum sampai sejauh itu, nanti kita coba sekarang mempelajari dulu bagaimana cara bekerjanya, komponen apa saja yang dibutuhkannya, sehingga nanti muncul, harapan sih muncul suatu ketertarikan gitu ya, untuk mengembangkan ini di ranah implementatif. Kalau dari sini ada, kita punya dua model yang direct drive, tiga model justru. Direct drive untuk yang model-model sepeda listrik ya, yang kita punya 1 watt, kita punya yang 350 watt dengan planetary gear yang sedang sekarang dikembangkan yang 24. Kita juga punya yang inner rotor yang sekarang saya pakai, saya mau buat lagi. Nah, itu semua nanti bisa kita lakukan pengembangan drivernya, sehingga kita bisa mendevelop suatu
yang perhatikan dapatin di jurnal, Pak. Nah, sebelum disimulasiin, Pak, jadi yang diambil datanya oleh perhatikan itu respon sistem yang ada di BLDC-nya sendiri, Pak. Jadi dan juga arah putarannya. Dan arah putaran itu ditentuin pertama kali motor DC berputar gitu. Semisal ke kanan jadi clockwise, dan semisal arahnya pertama kali itu putarnya ke lawan arah jadinya counter clockwise. Nah, ini kan putarannya ke arah kanan, Pak, jadi clockwise gitu, Pak, yang diamati oleh perhatikan. Ini motornya tidak bisa berputar secara kontinu kah? Enggak, Pak. Kenapa? Coba bisa dicontoh, bisa ditunjukkan ini apa namanya? Source-nya, Pak. Bukan source code. Komutasi yang kamu tiru, komutasinya, tabel komutasinya. Yang kan biasanya kan dari tabel komutasi dikembangkan ke source code kan, nah itu. Jadi saya tunjukkan fenomena apa ini gitu loh. Nah, bentar, Pak. Oke. Apakah teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama? Atau ada yang berhasil berputar secara kontinu? Agak konstan gitu, Pak. Agak konstan maksudnya gimana? Agak. Kenapa harus agak? Ya, agak konstan, Pak. Maksudnya kayak seperti yang Xiaomi ini. Ya, habis ke 50 derajat itu langsung balik lagi gitu, Pak. Oke. Lihat sebenarnya tabel komutasi mana yang diikuti. Ini case yang saya temukan bagus. Nanti saya demokan yang saya juga sudah develop sebelum kemarin agak lama ya, karena saya develop dulu memastikan semua fine gitu. Saya demokan mengapa kok bisa seperti ini. Jadi ini stop sharingnya, Pak, ya? Enggak, tadi tunjukin dulu komutasi yang kamu ikutin yang mana dari source code-nya. Oh, baik, Pak. Mau buka modul bentar, Pak. Oh, kamu ikutin yang di modul? Iya. Terus implementasinya di code-nya mana? Coba. Sebentar ya, Pak. Pak, mungkin saya bisa membantu Syauki dari modul yang sudah dikirim di WA Bapak, Pak Fakih. Oke, gimana? Buat komutasinya. Oke, enggak. Tapi hasilmu masih bolak-balik atau tetap ini apa namanya udah bisa kontinu? Hasilnya saya sendiri kan ada 6 step kemarin. Nah, dari 6 step itu saya ngikutin logika komutasi. Misalnya logika yang di modul saya itu misalnya 1000001 itu keluarnya 101 dari sensor. Nah, dari logika itu sebenarnya kalau misalnya di tabel saya sendiri itu dia urutannya dua kali gitu, Pak. Jadi CCW
cewek-cewek, cewek-cewek gitu sih Pak. Oke. Ya sudah, ini coba di drop down dulu aja. Saya coba akan tampilkan. Stop sharingnya Pak. Ya, oke. Terima kasih ya ini telah menjadi volume. Coba saya akan. Terima kasih Pak. Oke. Nah, oke, sambil saya menunggu running ya, coba saya akan tampilkan dulu sebenarnya apa sih kejadian apa yang tadi itu terjadi. Nah, sebenarnya kan yang diharapkan tentunya kayak gini ya, dalam artian motor bisa berputar secara 90 derajat gitu. Tentang komutasinya ya. Jadi permasalahan itu sebenarnya di bagian komutasi seperti ini. Jadi yang harus menjadi pegangan di sini itu adalah yang pertama, setiap konstruksi motor yang ada itu pasti urutannya seperti ini. Dalam artian ketika habis 101 pasti 100 atau 001 tergantung dia muternya clockwise atau counterclockwise. Oke, itu yang harus disepakati pertama. Jadi urutan itu sudah fix urutannya karena memang sudah ditanamkan di dalam motornya. Either dia habis 101 dia menjadi 100 atau habis 101 menjadi 001, itu tergantung arah putaran motornya. Itu yang harus dipahami yang pertama. Yang kedua adalah salah satu pengontrolannya itu adalah pengontrolan menggunakan 6 step, di mana kalau kita lihat dari sini ini adalah float ya, float maksudnya tidak di-assign sama sekali jalurnya. Kalau ini di-assign yang bawah, kalau ini di-assign yang atas. Dari logika ini dia akan menghasilkan trapezoid. Jadi itu adalah salah satu metode untuk mengontrol BLDC. Ada yang trapezoid, ada yang sinusoid. Tetapi yang sinusoid, sebentar saya coba mati dulu karena ada commercial break. Nah, oke. Jadi salah satu itu, tapi perkembangannya ke sini, perkembangannya ke arah driver yang modern itu lebih ke sinusoid ya, walaupun memang itu satu langkah lebih rumit ya, bukan lebih rumit sih, ada satu step lagi yang ditambahkan, tetapi dia menghasilkan performansi yang lebih baik. Nah, dari sini yang kedua adalah urutan dari komutasinya itu sudah pasti ini urutannya ya, saya bilang urutan. Jadi habis 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 6, 5 tergantung kalian ingin memutar ke arah mana. Nah, yang kalian harus adjusting di sini itu adalah ini pasangan dari logika sensor dengan komutasi yang diberikan. Jadi ini belum tentu bekerja ketika kita mengimplementasikan ke motor yang berbeda. Akibatnya gimana Pak? Akibat kalau salah komutasi itu salah satunya adalah yang seperti kalian gunakan tadi, maju terus mundur lagi. Kalau nanti salah lagi, dia bisa jadi akan terkunci motor itu, terus ada suara yang kencang. Ada juga dia menjadi pergerakan yang tidak wajar gitu ya. Jadi intinya itu sebenarnya permasalahannya adalah kalau yang saya tahu itu adalah ketidakcocokan antara ini kombinasi sensor yang dihasilkan dengan komutasi yang diberikan. Makanya sekarang di berbagai pasaran, khususnya untuk driver-driver motor Cina ya, maksudnya kan sekarang BLDC itu kan ya produsennya macam-macam ya, ada Eropa,
Yang konsumsi yang biasa kita beli itu adalah Cina, yang untuk sepeda listrik, untuk mobil listrik pun kita beli di Cina gitu. Nah, kalau untuk kita bicara tentang sepeda listrik atau motor listrik, biasanya driver yang digunakan adalah driver universal. Dia bilangnya universal driver. Zaman dulu waktu saya masih S1 gitu, itu universal driver itu belum ketemu, gitu, belum ada. Sehingga ketika kita paling susah ketika kita punya motor BLDC yang mereknya tidak jelas, terus driver kita rusak. Gitu. Drivernya rusak, motor BLDC-nya nggak ada mereknya, gitu kan. Nah, akibatnya gimana? Karena ketika kita beli driver yang, ya sudah, yang penting tegangannya sama, gitu ya, tegangannya sama, kita pasang, gitu. Hasilnya juga seperti yang sekalian simulasikan tadi. Terus setelah itu berkembang menjadi yang sekarang itu ada universal. Dia ada satu buah konektor yang tujuannya adalah untuk mengadjust ini apa namanya, mengadjust logika sensor dengan logika komputasi yang diberikan. Jadi dia sebenarnya switch apa namanya, shifting terus gitu loh. Sekarang shifting sekarang belum jalan, shifting selanjutnya belum jalan sampai dia menemukan kombinasi yang tepat. Itulah yang dilakukan. Itu merupakan mungkin sedikit perbaikan sehingga kita ketika memilih driver pertama adalah melihat dulu motor kita berapa volt. Yes, 36 atau 48 atau 72. Ya, mungkin biasanya kalau untuk sepeda 36 volt atau 78 atau 48. Dari situ kita tinggal ambil aja driver yang mana yang kita ingin ambil, tergantung dari tegangannya, tegangan dan arusnya. Kalau arus nanti itu berkaitan dengan seberapa kuat dia dapat digunakan untuk menghandle arus. Jadi kita kemarin hasil percobaan yang kita telah lakukan di M214 itu kita punya dua jenis BLD driver, di mana yang kita pernah beli yang speknya itu arusnya kecil. Jadi dia hanya bisa menghandle arus yang kecil, sehingga ketika kita berikan akselerasi motor motor itu akan tiba-tiba berhenti karena dia ketika arusnya lebih dari rating yang dia sediakan, maka otomatis driver itu mati untuk proteksi. Jadi itu menjadi informasi pemilihan driver untuk BLDC. Nah, jadi kemarin konsepnya seperti yang saya jelaskan di video adalah komutasi ini itu diberikan karena atau hasil dari pembacaan sensor yang sudah built-in di dalam BLDC-nya. Dan biasanya sensor-sensor yang digunakan adalah Hall sensor yang dipasang, 30 Hall sensor yang dipasang di dalam statornya, yang berfungsi untuk melihat atau mensensing posisi rotor BLDC. Oke, coba kita lihat. Jadi sebentar ya, saya coba lebih. Saya compile dulu. Saya akan tampilkan. Jam 9:29. Oke, kita lihat di sini.
Ya, jadi yang betul adalah motor akan ini biasanya ada masalah di simulasinya. Tapi yang jelas dari sini motor akan bekerja berputar secara kontinu. Oke. Nah ini kan sebenarnya terkesannya kaku gitu ya, karena memang kita melakukannya per step gitu. Nah nanti selanjutnya kita coba bagaimana sih cara mengatur perputaran motor BLDC untuk kecepatan. Oke, jadi konklusinya adalah pertama tadi cek dulu apakah betul nih konfigurasinya kalian. Ini kalau kita lihat di sini, itu kan di sini ada phase A, phase B, phase C. Di mana phase A itu ada up dan down kan, atau upper dan lower. Sedangkan konfigurasi di sini ya semoga kalian nggak salah ya. Jadi untuk phase A, kita bilang phase A yang sini ya, itu pinnya 13 dan 10. Pastikan lagi, itu yang penting. Jangan sampai kalian 13 dan 12. Kalau kalian men-energize 13 dan 12 berarti mengenergize phase A yang upper sama phase B yang upper ya. Ini konfigurasi ini harus disesuaikan. Ini mengapa kemarin saya berikan, sebenarnya ini kan rangkaian sederhana saja ya. Mengurangi beban kalian dalam mencari referensi. Jadi di sini yang saya buat itu upper yang A, phase A itu 13, upper yang B 12, upper yang C 11, terus dilanjutkan dengan lower yang A, lower yang B, lower yang C. Itu yang perlu diperhatikan. Biasanya tadi ada terbalik di bagian itu. Yang pertama. Yang kedua ya pastikan nih kombinasi komutasinya juga di switch. Misalkan katakanlah kita punya kombinasi sensor itu 1, 2 sampai 6. Kombinasi komutasi 1 sampai 6. Awalnya misalkan 1 dengan 1, 2 dengan 2 sampai 6 dengan 6. Hasilnya gimana? Kalau masih bermasalah berarti 1 dengan misalkan 1 dengan 2. Jadi naikin 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5 sampai ke seterusnya. Kalau masih belum bermasalah lagi 3 dengan 1 dengan 3, 2 dengan 4 dan lain-lain. Nanti kalian akan menemukan beberapa itu kalau di ini ya. Kalau kalian di internal di implementasi hardware, nanti kalian akan menemukan fakta tadi. Ketika dia pas, dia akan berputar dengan smooth. Kalau dia tidak pas, dia akan tadi maju sampai terus mundur lagi. Tapi sayangnya di dalam di dalam simulasi ini tidak memunculkan itu. Karena kita nggak tahu nih konstruksi dari simulatornya yang Star BLDC ini ya. Tapi kalau nanti di kehidupan nyata, kita lihat mungkin bukan ini ya. Ini ada MOSFET driver yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Itu nanti akan menemukan fakta ketika kalian sedang mengadjust tadi pasangan antara kombinasi logika sensor dengan logika komutasi itu akan menemukan beberapa pergerakan motor. Goalsnya gimana Pak? Goalsnya adalah ketika motor bergerak dengan mulus. Nanti kelihatan banget Pak. Dia mulus atau dia maju mundur atau dia maju kencang tiba-tiba berhenti break langsung mundur dengan kencang juga ada, atau dia berbalik arah dengan mulus. Jadi kesuksesannya ada dua, misalkan clockwise dengan mulus dan atau dia counterclockwise dengan mulus. Itu tergantung urutan dari BLDC-nya. Itu ya mungkin sedikit pengantar atau dan komentar mengenai modul yang kalian kerjakan sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke tugas awal, apakah ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan teman-teman? Gimana? Ada pertanyaan? Pak. Ya. Saya mau tanya tentang codingannya yang rangkaian tadi Pak. Soalnya kemarin saya nyoba rangkaiannya udah bener tapi di codingannya kurang seret gitu loh Pak.
kurang seret. Motornya masih belum lancar. Ya, sebentar. Kamu coba bisa salah satu volunteer menyampaikan ini codingannya. Sebenarnya codingannya juga sebenarnya ini kelihatan ya. Ya sebenarnya codingannya juga sama gitu loh. Cuma beberapa teknik untuk membuat lebih ini aja, lebih singkat. Ya, jadi kan sama. Pertama adalah ini baca sensor. Baca sensor itu ngapain sih? Baca sensor itu ini ambil ambil nilai analog terus kita kasih threshold. Terus dari threshold ini dia akan muncul 0101 kan untuk logika sensornya kan. Saya masukkan case. Ketika dia 100 maka yang saya graph 010001. Itu berarti kan kalau dari sini itu berarti phase B yang nilainya 1 itu berarti phase B upper sama phase C yang lower. Terus kalau sensornya 110 dia phase A yang upper sama phase B yang upper sama phase A yang lower dan seterusnya. Jadi sebenarnya logika komputasinya di sini. Kalau yang bisa saya komentari dari yang kalian tadi itu menurut saya di bagian ini. Jadi tabel komutasinya sudah betul. Hanya saja ini dipastikan lagi upper itu 13 untuk phase A ya, lowernya mulai dari 10. Jadi 13 10 12 9 11 8. Itu dicek kembali. Pak, tadi share screen-nya belum kelihatan, Pak. Yang mana? Share screen belum, Bapak belum share screen. Oh, yang sekarang? Oh, sekarang belum ya. Sorry. Jadi tadi intinya seperti ini. Yang perlu diperhatikan, kalau namanya rangkaian kan pasti betul ya, pasti intinya kan tinggal nyontoh. Tetapi yang perlu dicek kembali tadi siapa Latif ya, perlu dicek kembali adalah ini phase A untuk uppernya itu 13, untuk lowernya itu 10. Apakah sudah seperti itu Latif? Iya Pak. Lanjut dulu Pak. Ya. Cek dulu, jangan-jangan upper dan lowernya itu masih Q1 dan 13 12. Jangan-jangan. Oh kemarin itunya sudah saya benerin Pak. Terus? Tapi putaran motornya masih kayak aneh gitu loh Pak. Coba cek. Coba kamu bisa share screen. Coba saya sing dulu. Nanti saya coba bantuin debat di pot ini. Silahkan. Gimana nih, halo? Halo, Latif? Iya Pak, maaf Pak, saya pakai HP soalnya saya nggak kuat Pak. Kalau enggak yang lain yang seperti Latif ada? Bagaimana Pak? Yang selain Latif ada? Maksudnya
Sebenarnya Oh. yang perlu dicek lagi seperti itu tadi aja sih. Maksudnya coding saya lihat dari siapa ya? Ini yang membolehkan saya. Saya coba cek ya. Permisi Pak. Ya, ya. Berarti jadi dia karena motor saya kan juga geraknya aneh gitu kan Pak. Maksudnya step 1 sampai 6 bisa, tapi motornya geraknya aneh gitu nggak kayak Bapak. Berarti trikinya ya Pak ya, penempatan keyboardnya. Betul. Jadi yang perlu diperhatikan kan dari rangkaian yang saya berikan itu kan 13, 12, 11 itu upper semua. Ya kan? Upper semua. Terus 10, 9, 8 itu kan lower semua. Oh iya Pak. Itu harus dicek kembali apakah komutasinya itu sudah sesuai. Misalkan kalau kamu pengen memberikan mengenergize misalkan upper yang phase A yang upper, terus yang lowernya itu phase B misalkan. Berarti kan logikanya kan 1 0 0 0 1 0 kan harusnya. Jadi jangan sampai kamu membuatnya itu jadi supaya ini saya cek punya ya. Saya cek. Nah, kalau di sini tempat kamu di digital, ada delay ya, loop di digital. Nah, di digital oke, masuk 101, terus serial ini step 1 learn digital. Oke. Ini kenapa harus pakai banyak serial ya? Biar memastikan tag ke-6-nya di ini ya Latif ya Rafif ya. High low high. Step 1 itu ketika nilainya berapa Rafif? Halo? 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 Ya Pak. Limit, Pak. Step 1 itu ketika kombinasi sensornya berapa? Kalau dari modul Bapak yang kasih 100001. Sebentar, digitalit. Loh, ini kamu nggak ada ini digital read, terus nggak ada if-nya di sini ya? Kamu nggak pakai if? Kemarin saya dapat referensi codingan dari Dea sih Pak, tapi saya otak-atik sendiri, tapi belum bisa makanya. Iya, harusnya pakai if. Jadi kan di read dulu digital read M1, M2, M3. Kan dari situ kan kamu nanti dapat kombinasi sensornya kan 001, 010, 110 gitu kan. Nah, dari situ baru setelah if-nya ketemu, misalkan if sensornya itu 110, maka dia di energize sesuai dengan ini digital write I1, digital write I2 gitu loh. Ini yang kurang. Ini sepertinya kalau untuk kombinasinya udah oke. Yang kurang adalah adanya ini if. Terus yang kedua nggak perlu pakai serial monitor ya. Nah, itu kan sudah ada indikator LED-nya sebenarnya. Iya Pak. Ya, jadi yang bikin putarnya tidak sesuai adalah harusnya ada if yang menghandle di sini. Bentar, saya share screen dulu.
Nah, jadi tinggal ditambahkan ini if 101 maka energizenya seperti yang ini. If 100, nah tentunya pakai dulu, dibaca dulu pakai digital read Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, terus habis itu setelah dibaca maka selanjutnya dibuat energize. Dicoba dulu. Nanti kalau misalkan ada yang masih belum, karena ini kan masih bersangkut berlanjut BLDC di modul ini, maka dicoba dulu diperbaiki. Kalau memang ternyata masih belum, nanti bisa didiskusikan dengan saya. Pak, kalau punya saya tuh udah pakai if tapi tetap masih ini cewek gitu muternya. Nah, coba bisa di-share atau dikirim ke saya. Nah. Share aja lah. Kayak gini Pak. Oke. Ini tuh kayak Oke. Di full screen. Jadi ketika 001 kamu inginnya face A sama face C ya? Iya. Terus ketika dia 000 nggak mungkin ada 000 ini. Oh, soalnya saya tuh 000 dan 111 pasti nggak ada. Karena kalau ada itu berarti ada yang rusak awalnya. 000 berarti salah di sininya ya Pak. pasti nggak ada. Terus ya dicoba dulu pasti. Jadi intinya kamu bisa lihat dari tabel tadi. Saya sudah sampaikan bahwa urutan dari logika sensor dan urutan dari logika komputasi itu sudah fix urutannya. Yang berbeda, yang kalian harus adalah ini pasangan dari setiap logika sensor dengan setiap logika komputasinya. Oke. Jadi nggak ada kombinasi yang lain gitu, selain yang dituliskan di logika komputasi itu. Oke, sip. Jadi kurang lebih sama yang saya coding itu sama. Makanya yang sama itu sama yang pakai if tadi ya. Jadi intinya pasti bisa jalan untuk yang if tadi ketika logikanya dituliskan. Oke. Yang kedua tadi mungkin saya jelaskan sendiri aja. Tadi Rafif mungkin ini ya maksudnya ingin jadi volunteer yang modul 7 ya, sehingga coba modul 8 saya ini jelaskan atau kita diskusi bersama saja. Kita ambil di tugas awal bersama. Ini ada 8 yang tidak sama. Nah, kelihatan ya. Jadi di tugas awal sebenarnya ini merupakan nanti wujudnya adalah penugasan ini ya, mandiri. Jadi intinya saya akan siapkan juga simulasinya. Tetapi mungkin untuk modulnya akan saya berikan ya saya usahakan sempatnya gitu. Tapi ini tugas awal ini tujuannya adalah untuk memancing kalian dulu supaya nanti mencari atau mencari beberapa referensi gitu sebelum nanti akan saya berikan modulnya, sehingga nantinya bisa ketika modul sudah datang itu bisa langsung mempraktekannya. Jadi tugas awal ini memang saya desain untuk mendekati desain inverter 3 fasa yang bisa diimplementasikan ya. Itu menjadi alasan mengapa saya berikan judul di rangkaian sebelumnya itu bukan inverter 3 fasa. Justru yang saya berikan judulnya adalah sebagai rangkaian komutator saja. Karena kalau itu kalian anggap sebagai inverter 3 fasa, dia nggak bisa diimplementasikan. Mengapa? Karena dia masih ada yang kurang, yaitu komponen gate driver.
Nah, ini sekarang saya coba buka permasalahannya di sini. Nah, kalau kalian lihat komponen penyusun dari inverter 3 fasa ini itu adalah MOSFET. Masih ingat perbedaan antara transistor dengan MOSFET? Mungkin yang saya ingin diskusi dengan di sini. Oh iya, Hilmi aja, Hilmi ada, Hilmi masuk. Ya Pak. Nah, masih lihat kan perbedaan antara MOSFET dengan transistor? Ya. Apa? Kalau MOSFET itu kan kayak memiliki apa? Gerbang gitu Pak, yang kalau MOSFET. Sudah? Kayak gitu Pak. Ini kayak apa? Sini agak ramai Pak, hujan ya Pak. Dengan Mana sih? di Bogor Pak. Oh, masih hujan loh? Iya. Oke. Di Pak juga. Oke, jadi gimana? Apa Pak? Ada gerbang apa? Apa Pak? Ada gerbang apa? Ada gerbang apa? Nah, oke, yang lagi nggak hujan aja deh, coba kita switch dulu, switch. Nanti semua alasannya hujan loh. Nggak apa-apa. Bercanda. Oke, yang lain dulu aja. Coba Zubaindra. Ada Zubaindra? Ini hujan atau hujan-hujan jangan-jangan Zubaindra? Ya Pak, bagaimana Pak? Gimana? Masih ingat nggak perbedaan antara MOSFET dengan transistor? Apa ya Pak? Ya, Pak. Loh, saya tanya kok. Seingat saya sama-sama saklar Pak. Ya? Maksudnya gimana nih? Gimana maksudnya? Ya, kalau transistor kan bisa sebagai saklar dipicu dari ininya apa ya? Yang tengah itu Pak. Tengah mana nih? Arus. Iya. Oke. Kalau MOSFET dipicu dari gate-nya Pak. Tegangan Pak. Tegangan. Nah, Itu ya, oke. Nah, oke. Di sini tegangan. Oke, kalau MOSFET berarti tegangan apa yang harus dipicu? Nah, dari kakinya nih. Apa? Kaki yang tegangan di gate-nya Pak. gate dengan apa? Antara gate dengan Oke, tekan gate. Nah, sekarang kita mesti akan menemukan adanya ini, apa namanya? Oke, kita sepakati bahwa ya sebenarnya kalau kita bilang transistor itu salah satu saja fungsinya untuk saklar kan. Sebenarnya kan untuk penguatan juga bisa. Ya, cuma yang saya menjadi poin tadi adalah bagaimana cara men-triggernya. Kalau di transistor dia memberikan tegangan, jadi gerbang atau antara kolektor dan emitter ini akan mengalirkan suatu arus ketika adanya arus di base kan gitu ya. Semakin besar arus base-nya akan semakin besar arus yang dapat mengalir dari C ke E. Tetapi kalau untuk MOSFET dia harus memberikan tegangan di gate-nya terhadap referensi ground harusnya ya. Di sini misalkan tegangan ini dan tegangan sini. Sehingga dia kalau untuk aplikasi inverter sini itu pure kita fungsikan sebagai MOSFET ini sebagai saklar on atau off kan gitu ya. Nah,
tentunya kalau dari struktur yang ada, kita lihat di sini di atas ada VS atau VCC ya, intinya supply ke motor gitu ya, atas, dan ini ground. Nah tentunya di sini ketika kita memberikan tegangan ke yang bagian lower, itu akan baik-baik saja. Dalam artian itu, oke, kita bisa kontrol dengan mudah masalah lowernya. Kita kasih tegangan aktif, biasanya kita kasih 5 volt gitu ya. 5 volt aktif. Kalau nggak kita kena tidak aktif. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana cara mendrive yang bagian atas. Mengapa menjadi masalah, Pak? Karena kaki yang bawah ini, coba kita lihat, itu tidak secara langsung berhubungan dengan ground, sehingga kalian akan susah untuk memberikan logika atau men-trigger bagian uppernya. Nah, maka muncullah gitu ya, satu buah komponen tambahan yang kita biasa sebut sebagai gate driver. Nah, salah satu yang pernah saya pakai itu saya lupa ya ini. Saya nanti cari lagi. 2110 kalau nggak salah. IR 2110 gitu kalau nggak salah. Nanti saya konfirmasi lagi ketika memberikan modul. Jadi kita anggap saja IR 2110 gitu ya. Jadi fungsinya adalah memberikan virtual ground sebenarnya dalam rangkaian yang upper. Kalau semua sudah dikondisikan menggunakan gate driver, tentunya program yang kalian tadi bikin itu bisa diimplementasikan. Jadi tanpa mengubah programnya. Yang salah adalah rangkaiannya. Itu bisa kalian implementasikan ke dalam rangkaian yang baru nanti setelah kalian tambahkan gate driver di situ. Maksudnya ini 2110 nih. Nanti coba cek nanti saya. Nah, itu sebenarnya esensi mengapa harus ditambah gate driver gitu ya. Nah, ini MOSFET atau IGBT sebenarnya kan tergantung dari daya atau ya tentunya MOSFET dan IGBT itu sebenarnya ini ya apa namanya dan transistor itu sebenarnya satu jenis gitu ya. Kalau IGBT itu adalah pengembangan dari MOSFET dan BJT kan, yang biasanya dia memanfaatkan kedua keunggulan dari MOSFET dan IGBT yang nantinya pada akhirnya itu bisa digunakan untuk daya yang besar seperti halnya MOSFET gitu ya. Terus dia mempunyai switching yang lebih cepat atau lebih responsif sesuai dengan BJT. Oke, nanti gambar rangkaiannya nanti saya akan rilis di modul. Terus kalau kita berbicara nomor 1 optocoupler. Oke, kalau optocoupler di sini apa nih? Ada teman-teman yang bisa menjawab. Optocoupler di sini fungsinya buat apa? Dan siapa? Coba saya dengar suaranya. Mufida, ada Mufida. Mufida Kurnalia. Yap. Oke, apa yang kamu temukan setelah mencari apa itu optocoupler? Jadi optocoupler itu berikan cahaya optik. Gimana? Kayak dipantulkan gitu mungkin. Dipantulkan. Oke, terus dengan rangkaian yang akan kita bikin apa kalau dipantul-pantulkan? Berfungsi melindungi sinyal kuat yang tegangan tinggi untuk mempengaruhi sistem di bagian yang menggunakan sinyal rendah. Itu maksudnya gimana, Ria? Riaknya gimana? Iya. Belum ke mungkin
Iya, tadi baru cari lewat Google. Oke, coba Nabila dan Nabila. Halo, Nabila kan? Iya Pak, gitu dulu. Iya Pak. Iya Pak, ada. Oke. Gimana Nabila? Apa itu Octocoper? Terus apa hubungannya dengan rangkaian kita? Halo Pak. Iya. Bentar Pak. Apa? Octocoper? Aku tadi nyarinya yang optocoupler itu dia terdiri dari dua bagian utama. Dia sebagai pengirim cahaya sama ada receiver. Dia sebagai pendeteksi dari cahaya itu sendiri. Terus kerjanya itu dari komponen optocoupler itu kan dia ada sebuah komponen LED. Nah, LED itu dia yang memancarkan cahaya inframerah dan sebuah komponen semikonduktor yang peka terhadap cahaya yang atau fototransistor gitu Pak. Dan fototransistor sebagai bagian yang digunakan untuk mendeteksi cahaya inframerah itu sendiri yang dipancarkan oleh LED yang ada di dalam optocoupler tadi Pak. Kalau untuk fungsi optocoupler dalam rangkaian driver motor BLDC itu sendiri yang saya tahu itu dia dapat mengendalikan motor BLDC dengan tegangan sinyalnya yang kecil sehingga mampu mengendalikan beban motor BLDC itu sendiri Pak. Kalau nggak pakai optocoupler berarti tidak mampu mengendalikan. Kenapa Pak? Kalau tidak pakai optocoupler berarti nggak? Bisa sih, bisa pakai macam-macam. Tapi di sini kan maksudnya ditanyakannya optocoupler dalam motor BLDC itu sendiri Pak. Betul. Kalau kita tidak menggunakan optocoupler gitu, akibatnya putus gimana Pak? Putus sama sinyalnya nggak stabil. Ya, akibatnya apa ketika optocoupler itu tidak dipakai? Ya, kalau dalam rangkaian ini nggak bisa. Kalau dalam rangkaian ini nggak bisa berjalan Pak. Bisa sih. Oke. Jadi gini, ini alat optocoupler kelihatan ya. Saya share screen kan. Saya bisa ini. Bapak mau susulannya. Oh iya, apa? Oke. Terima kasih. Oke, ini adalah optocoupler. Betul. Sebenarnya dia rangkaian yang berisikan tentang transceiver sama receiver yang bekerja berdasarkan cahaya, maka disebut optik. Nah, dia menggunakan fototransistor, di mana perbedaannya adalah ini merupakan transistor yang di-trigger oleh cahaya. Kalau transistor yang biasa kan dengan arus di bagian base, kalau MOSFET dengan tegangan di bagian gate. Hal ini itu di-trigger oleh cahaya. Jadi sebenarnya dia sebagai indirect switch aja sebenarnya. Jadi fungsi utamanya sebenarnya adalah memisahkan antara rangkaian dengan arus kecil dengan rangkaian dayanya. Kalau tanpa ini bekerja Pak? Bekerja teman-teman. Tetapi ketika nanti ada trouble di rangkaian dayanya, rangkaian daya itu mempunyai arus yang besar, dia akan menghancurkan bagian elektronik kita kalau tidak menggunakan ini. Sebenarnya cara kerjanya juga sama, ini merubah 5 volt menjadi suatu besaran yang bisa digunakan untuk men-trigger MOSFET dalam rangkaian kita tadi. Gitu ya. Jadi fungsinya buat itu. Jadi untuk memisahkan antara komponen atau sistem daya rendah atau arus kecil dengan daya tinggi atau arus besar. Kalau realnya di rangkaian kita adalah untuk ini bukan gate driver ya, beda ya. Ini fungsinya adalah untuk sebenarnya indirect switch dari Arduino kita untuk mendrive on atau off kan atau untuk men-trigger MOSFET di dalam inverter kita.
Itu sebenarnya penjelasannya. Oke. Yang terakhir adalah jelaskan bagaimana mekanisme pengaturan kecepatan. Nah, ini yang nantinya kita akan coba provide modulnya. Jadi, maksudnya kenapa saya masih provide, karena kalau yang saya kerjakan di dalam realnya, yang pernah saya kerjakan itu berjalan. Tapi yang harus saya pastikan adalah di dalam simulasi Proteus itu bagaimana responsnya. Dan nanti ini sedang saya coba develop. Tapi pada intinya adalah kita dapat menambahkan PWM. Yang tadinya kita hanya switching. Jadi if ini maka ini, if ini apa itu ya. Kita bisa tambahkan PWM untuk setiap sinyal triggernya. Jadi kan kalian misalkan logikanya tadi upper yang upper yang phase E sama lower yang phase C. Kan cuma kasih 0 atau 5 volt kan gimana? 5 volt kalau aktif. Nah, itu kalian tambahkan nilai PWM. Jadi seakan-akan kita kembali lagi dengan mekanisme high bridge kan. Kalau kemarin kita mendemonstrasikan high bridge, kita bisa mengatur perputaran motor DC itu dengan memberikan PWM ke dalam transistornya, kan gitu ya. Ini juga sama. Nah, nanti beberapa teknik bisa dilakukan, misalkan bagian uppernya saja yang saya kasih PWM, atau bagian lowernya saja, atau dua-duanya, itu nanti sedang saya observasi. Jadi bagian mana yang bisa dilakukan di dalam simulasi ya. Dan nantinya akan saya provide menjadi sebuah modul yang kalian bisa kerjakan untuk mengerjakan modul yang ke-8. Mungkin itu teman-teman sedikit materi dan diskusi yang kita dapat sampaikan terkait dengan bagaimana kita mendrive PLDC. Jadi informasi tambahan juga, PLDC yang kita kerjakan sekarang itu kita drive, PLDC itu merupakan motor 3 fasa sinkronus yang EMF-nya berbentuk trapezoid. Terus yang kita kerjakan tadi, urutan komutator ini, itu akan menghasilkan sinyal trapezoid untuk atau 6-step motor drive ya, yang harusnya dapat memutar motor secara kontinu. Nah, kalau untuk perkembangannya antara BLDC dan untuk sistem mendrive-nya itu ada 2 macam, ada yang sinusoidal, ada juga yang trapezoidal. Yang kita lakukan tadi yang trapezoid. Tapi perkembangan sekarang kalau kita beli motor untuk mobil listrik, apalagi ya, kalau untuk sepeda listrik masih banyak kan masih trapezoidal karena harganya murah. Kalau kita beli yang beberapa teknologi yang watt besar untuk keperluan mobil listrik itu kontrolnya sudah kontrol yang sinusoidal. Nanti kalau kalian misalnya ada beberapa tim mobil listrik itu ada yang merek Kelly dan lain-lain yang harganya mungkin di atas dari merek-merek yang ada, itu Golden juga dia mengeluarkan itu. Terus selanjutnya kita akan mencoba menambahkan PWM nanti di modul 8 yang sebenarnya nanti saya tulis cepatnya. Jadi bagaimana menambahkan, pertama mungkin gate driver ya, gate driver. Terus yang kedua adalah menambahkan PWM ke dalam rangkaian sehingga kita dapat mengendalikan kecepatan meter dari motor BLDC. Oh, satu lagi yang kita lakukan adalah mendrive motor DC berdasarkan Hall sensor. Kalau kita bicara mengenai bahasa umumnya adalah sensor. Gitu. Tapi nanti jangan heran kalau ternyata motor BLDC itu bisa dioperasikan selain dengan Hall sensor, dia juga bisa mengambil dari sinyal zero cross atau big EMF-nya. Itu ada teknik sendiri, big EMF. Atau yang selanjutnya ada juga yang telah mengembangkan bagaimana mendrive BLDC sensorless. Jadi tanpa menggunakan Hall sensor. Jadi ketika nanti saya juga ketemu beberapa driver yang ada di pasaran saat ini, bahkan yang harganya murah sekitar 300 ribuan gitu ya, untuk motor-motor
BLDC yang digunakan untuk sepeda listrik yang 350 watt, dia sudah ada fitur smartnya. Jadi dia sudah memprovide mendrive motor tanpa membutuhkan hall sensor. Fungsinya buat apa? Fungsinya ketika kita misalkan sedang berkendara, tiba-tiba hall sensornya rusak satu. Nah, kalau drivernya itu tidak smart, maka dia pasti motornya akan macet, dia nggak bisa bekerja lagi. Itu yang alami ketika teknologi terdahulu. Dengan adanya smart sensor ini, maka ketika sensornya dibuka, dia tetap bisa berjalan karena dia ada fitur sensorless drive. Mungkin itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti ditunggu saja untuk modulnya. Semoga bisa saya segera provide. Saat ini sedang saya coba develop untuk diuji kembali. Semoga nanti bisa saya share untuk dikerjakan. Oke, mungkin seperti itu. Saya akan coba presensi yang secara manual bagi teman-teman yang tidak bisa presensi secara QR. Sambil saya tunggu apabila memang ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Bentar ini saya buka si master. Motor listrik tanggal 25. Galih ada, Galih Narendra. Kalau nggak ada, Wahyu nggak ada, Caira Dea ada ya? Halo? Ada Pak. Oke. Abelta Mika? Ada? Hadir Pak. Oke. Alam Ega? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Alif Febrian? Hadir Pak. Hadir. Ya, oke. Terus Afzan Hadir Pak. Hadir. Terus Hanif nggak ada, Nur Naila nggak ada. Oke, sudah lengkap sudah. Oke, terima kasih untuk kelas sinkronnya. Nanti ditunggu saja untuk modul untuk modul 8-nya. Terima kasih atas kedatangannya. Kalau masih ada pertanyaan yang belum dijawab, nanti bisa menghubungi saya secara langsung maupun di grup. Terima kasih atas partisipasi diskusinya. Sangat menarik sekali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.